Nama lain daripada bulan Ramadan adalah Syahrul Quran, bulan turunnya Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala informasikan dalam firman-Nya, wa qala Allah taala Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Ibadallah rahimakumullah. Perlu kita ketahui tentang sejarah turunnya Al-Quran di bulan suci Ramadan. Ibadallah rahimakumullah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusia 40 tahun, dengan sifat kepekaan sosial Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat tinggi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa memperhatikan daripada masyarakat bangsa Arab pada waktu itu, bagaimana dengan kebudayaannya, dengan kepercayaannya yang menyembah Tuhan, menyembah berhala yang begitu banyak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hatinya penuh kecemasan, yang memikirkan bagaimana tentang nasib selanjutnya masyarakat bangsa Arab, nasib pada keluarganya akan keimanan dan kepercayaan mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun merenungi hal tersebut, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhalwat, menyendiri, dan dipilihlah daripada Gua Hira sebagai tempat khalwatnya. Dalam khalwat tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merenungi, Rasulullah SAW terus berpikir keras, Rasulullah SAW terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akhirnya tepat pada malam tanggal 17 Ramadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salatu wasallam. Kemudian sang Jibril pun mendekati Rasulullah SAW, seraya mendekapnya sambil mengucapkan, "Iqra ya Muhammad." Bacalah wahai Muhammad. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ma ana biqari." Aku tidak dapat membacanya wahai Jibril. Kemudian dekap lagi Rasulullah untuk yang kedua kalinya, yang ketiga kalinya, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikuti daripada perintah malaikat Jibril, "Iqra." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lisan yang fasih mengikuti, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam." Ibadallah rahimakumullah. Dari dialog Rasulullah SAW dengan Jibril tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ma ana biqari." Aku tidak dapat membaca wahai Jibril. Apa hikmah daripada itu? Tidak bisanya membacanya Rasulullah, tidak bisa membacanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan berarti identik dengan kebodohan, tidak sama sekali. Betapa banyak mereka yang tidak bisa membaca dan tidak juga bisa menulis, tapi mereka pandai berdagang, mereka pandai berbisnis. Bagaimana orang-orang tua kita dulu? Mereka tidak bisa membaca. Namun di balik itu semua adalah hikmahnya menunjukkan bahwa Al-Quran sebagai kalamullah adalah benar-benar kalamullah, bukanlah karangan, bukanlah ciptaan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan sama sekali. Di mana mereka pada waktu itu menyatakan bahwa Al-Quran adalah ciptaan Muhammad, Al-Quran adalah karangan Muhammad. Ibadallah rahimakumullah. Kembali lagi, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu pertama tersebut, maka Rasulullah SAW menyampaikan kepada istrinya, istrinya pun mempercayainya, kemudian disampaikan kepada sahabat-sahabatnya, dan para sahabatnya turut menyaksikan dan percaya tentang risalah yang didapatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyebarluaskan daripada risalah tersebut. Ibadallah rahimakumullah. Inilah daripada sekelumit daripada sejarah turunnya Al-Quran, tepatnya di malam 17 Ramadan. Mudah-mudahan
kita dapat mengambil hikmahnya. Di bulan Ramadan ini, mari kita kembali kepada Al-Quran. Mari kita kembali baca Al-Quran. Kita pahami Al-Quran. Kita amalkan Al-Quran. Jadikan Al-Quran sebagai rule of life. Sebagai pedoman hidup kita. Insya Allah kita akan dapatkan selamat dunia sampai akhirat. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin.